Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya untuk mendengarkan hasil dari laporan aktualisasi saya. Laporan aktualisasi saya yang berjudul Laporan Aktualisasi SD SDN nomor 1012-29 Muara Siregar. Isu yang saya dapatkan di sini, yang pertama, rendahnya minat baca siswa kelas 6 SDN nomor 1012-29 Muara Siregar, belum optimalnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, kurang optimalnya kedisiplinan siswa di SDN nomor 1012-29 Muara Siregar, kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, kurang optimalnya hasil belajar matematika siswa di kelas 6 SDN nomor 1012-29 Muara Siregar. Jadi dari kelima isu tersebut, isu yang saya angkat yaitu rendahnya minat baca siswa kelas 6 SDN nomor 1012-29 Muara Siregar. Untuk mengatasi isu tersebut ataupun masalah tersebut, maka saya buat 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan literasi pagi hari. Yang kedua, membuat pojok baca di kelas. Yang ketiga, membuat media pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi belajar. Yang pertama, melaksanakan literasi pagi hari. Yang pertama, saya memberikan pengarahan kepada siswa tentang pentingnya membaca untuk menggali ingatan tentang pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua, melaksanakan kegiatan membaca selama 5 menit setiap orang. Kemudian yang ketiga, saya memberikan pertanyaan acak kepada siswa terkait materi yang telah dibaca. Kegiatan yang kedua, membuat pojok baca. Yang pertama, saya meminta izin kepada ibu untuk membuat pojok baca di kelas. Yang kedua, mengkondisikan sudut ruangan sebagai tempat pojok baca. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat pojok baca tersebut. Yang keempat, membuat dan menghias pojok baca. Di gambar yang pertama, saya membuat hiasan pojok baca, kemudian menempelkan bahan-bahan ataupun kain flanel ke dinding kelas untuk membuat pojok baca. Kemudian menempelkan bunga-bunga untuk dibuat dalam pojok baca. Kemudian ini membuat pojok baca, tulisan pojok baca di dinding kelas. Kemudian yang kelima, melengkapi pojok baca dengan slogan-slogan. Yang keenam, mengisi pojok baca dengan buku bacaan yang sudah tersedia. Kemudian yang ketujuh, membuka ruang pojok baca untuk dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian yang kedelapan, mengingatkan siswa untuk mereplikan kembali buku yang telah dibaca. Kemudian di sini ada gambar sebelum dibuat pojok baca dan sesudah dibuatnya pojok baca tersebut. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat media pembelajaran. Yang pertama, saya melapor dulu dan berkonsultasi kepada ibu untuk membuat media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan materi apa yang akan dibuat dalam media pembelajaran dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat media ajar. Yang keempat, mendownload media ajar gambar tentang gejala alam. Kemudian mendownload video pembelajaran tentang gejala alam yang sesuai di laptop. Yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, saya melapor dulu kepada ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, membuat RPP. Kemudian yang ketiga, mengesahkan RPP yang ditandatangani oleh ibu. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan awal pembelajaran. Yang pertama, saya memberi salam kepada siswa. Kemudian yang kedua, membaca doa. Kemudian yang ketiga, menata ruang kelas, mengkondisikan meja dan kursi siswa. Kemudian yang keempat, memotivasi siswa pentingnya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, saya menunjukkan media gambar kepada siswa untuk mempelajari tentang gejala alam. Kemudian di sini saya memberikan lembar kerja siswa untuk dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian siswa di sini menonton video yang sudah ditayangkan, video tentang gejala alam. Kemudian ini siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian siswa
siswa tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian memberikan ujian terhadap siswa yang sudah memberikan tanggapan ataupun siswa yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian di sini guru menyimpulkan pelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian di sini ada hasil daripada kelompok siswa, di mana hasilnya sangat memuaskan. Kemudian yang keenam, menutup pembelajaran dengan memberikan tanya jawab kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari. Tahapan yang melaksanakan evaluasi belajar. Yang pertama, saya menyediakan dulu bahan bacaan untuk siswa, kemudian menyediakan kertas origami. Yang ketiga, membagikan bahan bacaan dengan kertas origami kepada siswa. Kemudian yang keempat, mengajak siswa membuat kesimpulan dari bacaan. Kemudian yang kelima, menilai hasil evaluasi dan gambar. Yang terakhir adalah gambar daripada hasil evaluasi siswa yang sudah dinilai oleh guru. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama saya melaksanakan aktualisasi di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata yang kurang sopan selama saya bimbingan. Saya ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.